selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Keisha Auranisa. Nah, hari ini saya akan melakukan wawancara podcast terhadap narasumber-narasumber yang kita datangkan langsung dari Bali. Di antara narasumber-narasumber tersebut, di antara lain Mbak Syita yang sebagai masyarakat Bali, Pak Abdul sebagai tokoh agama Islam, Pak Riko sebagai pemangku adat, dan Pak Yusril sebagai pedagang. Nah, kita juga mendatangkan salah satu siswi untuk wawancara juga, yaitu Kak Jafni ini. Halo. Nah, langsung saja kita beralih ke wawancara podcastnya. Nah, semuanya gimana nih kabarnya? Apakah sehat semua? Baik, Mbak. Nah, semuanya tahu nggak sih apa saja keunikan-keunikan yang ada di Bali ini? Saya tahu, Mbak. Bali adalah salah satu tempat wisata yang terkenal dan populer di Indonesia. Penduduk Bali berjumlah kurang lebih 4 juta jiwa pada tahun 2020. Dan berdasarkan data Kementerian mencatat, 86,91% warga Bali itu menganut agama Hindu. Sementara Jawa, Sunda, sama Melayu itu kebanyakan beragama Islam. Penduduk NTT, Papua, dan Batak itu kebanyakan beragama Kristen. Sampai ada desa Kristen yang warga aslinya itu suku Bali, Mbak, yaitu desa Blingsari. Oh, begitu ya, Mbak. Berarti ada desa yang menganut kebanyakan Kristen ya? Iya. Saya juga pernah dengar ada desa di Bali yang terkenal akan kebersihannya. Desa apa ya itu? Oh iya, Mbak, itu desa Penglipuran. Desa yang sangat terkenal dengan kebersihannya. Kami sampai menyiapkan tempat sampah di ujung-ujung jalan agar setiap warga Bali maupun wisatawan luar dan dalam bisa membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan. Wah, unik banget ya Bali ini. Oh iya, salah satu tempat menarik di Bali itu adanya berjejernya berbagai tempat beribadah di Bali. Nah, bisa nggak sih jelasin tentang mengenai hal tersebut? Oh, itu namanya Puja Mandala, Mbak. Puja Mandala adalah pusat peribadahan yang menghadiri 5 tempat agama, yaitu Hindu, Islam, Kristen Protestan, sama Konghucu. Dan Kristen, ya. Di sana itu toleransinya sangat tinggi, Mbak. Seperti menyiapkan lahan parkir atau ada acara apa itu bisa disiapkan lagi, Mbak. Wah, keren banget ya Puja Mandala ini. Tempat ini toleransinya sangat tinggi. Tetapi tempat-tempat beribadah yang berjejer ini bukannya rentan akan konflik ya, Mas? Apakah pernah terjadi konflik atau rasisme antar agama gitu? Kalau tentang konflik sepertinya tidak pernah terjadi, Mbak. Karena di sana juga toleransinya sangat tinggi. Seperti membantu agama lain, seperti kalau ada acara seperti Kristen yang Paskah gitu, menyiapkan lahan parkir atau lain-lainnya juga gitu, Mbak. Baik, terima kasih atas penjelasannya ya Pak Abdul tentang Puja Mandala ini. Wah, unik banget ya Bali ini. Nah, Bali ini kan salah satu tempat destinasi wisata populer. Pastinya banyak pedagang-pedagang yang berdagang di Bali ini.
Nah, Mas Yusri sebagai pedagang ini bisa nggak ceritain tentang pengalaman sehari-harinya saat berdagang dan pengalaman menarik ataupun suka duka saat berdagang? Yang pertama itu saya siap-siap dulu untuk berdagang itu jam 5 pagi. Dan membuka dagangan saya itu pagi kan pastinya. Untuk tutupnya sendiri itu sore. Itu kalau habis, cepet habis lah. Kalau nggak habis itu ya kadang biasanya malam. Ya pokoknya habis itu saya sudah tutup. Kalau untuk suka dukanya itu sukanya dulu ya. Kalau sukanya itu kayak pembeli itu nggak banyak omong, kayak langsung beli itu loh tanpa ngomong, tanpa nawar tuh saya suka kalau itu. Kalau dukanya itu kayak gimana ya, orang tuh datang beli itu nanya-nanya tapi nggak jadi beli, nah itu saya nggak suka itu. Ya, itu aja sih. Bikin kesel ya Mas? Iya. Wah, emang pandemi ini sangat merugikan ya Mas bagi semua orang, terutama terhadap orang yang mencari nafkah seperti Mas Yusril ini. Nah, kemarin saya ada lihat pertunjukan tari adat yang ditunjukkan di salah satu pertunjukan di Bali. Nah, apa ada yang tahu mengenai tari tersebut? Oh, itu namanya tari bareng, Mbak. Tari bareng ini cukup terkenal di Bali. Tari bareng menceritakan pertarungan antara Bareng dan Rangga. Tokoh-tokohnya lainnya yaitu Kerah, Dewi Kunti, Saweda, serta pengikut Rangga. Baik, wah keren ya Mas Riko. Saya juga pernah dengar ada adat pembakaran jenazah yang biasa dilakukan masyarakat Bali. Adat apa ya itu? Lalu itu upacara ngaben. Ngaben ini mengembalikan roh ke tempat asalnya. Lalu untuk menjadikan tanah yaitu ada dua cara, dengan cara membakar dan menanam. Kalau tujuannya mungkin mempercepat raga sarira agar dapat kembali ke asalnya. Ngaben juga dilaksanakan karena wujud cinta kepada leluhur dan berbakti kepada orang tua. Terakhir, landasan filosofis ngaben yaitu 5 kerangka dasar agama Hindu. Yang pertama, Brahman, Atma, Karma Pala, Samsara, dan Moksha. Nah, Mas Riko, jadi ngaben ini merupakan upacara pembakaran jenazah ya? Nah, mengapa masyarakat Bali lebih memilih upacara tersebut daripada upacara penguburan jenazah pada umumnya? Kalau mengenai itu, upacara Sawawedana ini dilakukan setelah jenazah diawetkan sebelum ritual pembakaran langsung.
Lalu upacara ngaben Asti Wedana dilakukan setelah jenazah dikubur terlebih dahulu. Terakhir, upacara swasta dilakukan bagi penduduk Bali yang meninggal di luar daerah atau jasadnya tidak ditemukan. Kalau tujuan dari upacara ngaben adalah mempercepat raga sarira agar dapat kembali ke asalnya. Baik, terima kasih Pak Riko atas penjelasan tentang ngaben ini. Nah guys, sekarang kita beralih ke salah satu siswi yang sudah kita undang ke acara kali ini. Bagaimana kabarnya Kak Jafni? Apakah sehat? Alhamdulillah saya sehat. Bagaimana Mbaknya sendiri? Terima kasih, alhamdulillah saya juga sehat. Baik, semoga tetap sehat ya Kak Jafni. Nah, gimana Kak Jafni atas pendapatnya tentang keunikan dan keberagaman di Bali ini? Unik banget bukan? Iya sih, menurut saya unik banget. Karena keberagaman di Bali ini kan jarang ada ya di pulau-pulau lain. Apalagi tentang Puja Mandala yang ada 6 tempat ibadah di satu tempat sekaligus. Itu kan jarang banget ya di Indonesia. Karena mungkin toleransinya di Indonesia ini masih sedikit kurang. Tapi kalau di Bali menurut saya itu toleransinya tinggi banget Mbak. Jadi kalau ada tempat yang kayak gitu menurut saya no problem sih. Baik, nah Kak Jafni, kamu kemana aja sih selama kamu berada di Bali ini? Dan bisa nggak jelasin keunikan-keunikan yang tempat-tempat yang kamu kunjungi saat ini? Pas aku di Bali ini, aku pas itu ke Cining Bagus. Di Cining Bagus itu aku nonton pertunjukan barong, dan di sana juga ada oleh-olehnya. Jadi kita bisa nonton sekaligus beli oleh-oleh di sana. Terus aku juga sempat ke Pantai Pandawa. Di Pantai Pandawa itu pantainya bagus banget, tapi memang cukup terik. Jadinya butuh minuman-minuman segar sih. Tapi untungnya di sana ada yang jual minuman-minuman segar, jadi nggak terlalu panas. Dan pas itu saya ke Nusa Dua. Di Nusa Dua itu ada beberapa wahana air yang bisa kita naiki. Contohnya ada jet ski, banana boat. Terus ada juga yang namanya Pulau Penyu. Di Pulau Penyu itu ada budidaya penyu dan ada beberapa hewan-hewan lainnya. Untuk penyeberangan ke sananya kita bisa menggunakan kapal. Baik, wah hafal banget nih Kak Jafni. Pengen kesana lagi apa gimana ini? Wah, pengen banget sih kalau ditanyain. Ya, Kak Jafni beli oleh-oleh apa aja sih pas berkunjung ke sana? Kalau oleh-oleh pas itu aku ada beli baju dan pasti juga makanan. Pas itu aku sempat beli di beberapa tempat sih. Yang pertama aku ada beli di Krishna, terus aku beli di Jogger dan di Tanah Lot. Untuk perbandingannya sebenarnya cukup beda sih untuk harganya. Baik, nah Kak Jafni apa saja sih pengalaman terbaiknya selama berada di Bali saat itu? Kalau pengalaman aku sendiri menurutku banyak banget ya untuk pengalaman baiknya. Tapi yang paling baik tuh menurutku toleransinya sih. Itu karena di sini kan masih jarang toleransi yang kayak banyak gitu seperti Bali. Jadinya sekalinya saya lihat tuh kayak bakal jadi pengalaman terbaik banget gitu. Wah, terima kasih nih semuanya atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan kepada saya. Unik-unik banget keunikan di Pulau Bali ini. Baik, terima kasih yang sudah datang hari ini. Terima kasih juga kepada Kak Jafni telah meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Baik, semuanya mohon maaf jika ada salah kata. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah nonton video ini.